Guys, lagi ngapain sih? Lagi diskusi pembelajaran berdiferensiasi nih, mau tahu? Yuk. Hai, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Nah, menurut Tom Lison tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan siswa sebagai individu. Pembelajaran ini memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa dalam meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, menurut Kettle and Tomlinson, pembelajaran berdiferensi memiliki ciri utama. Yang pertama adalah fokus pada konsep dan prinsip pokok. Artinya, dalam proses pembelajaran, guru harus memusatkan perhatian pada kompetensi dasar atau inti dari pembelajaran itu sendiri. Ini penting karena dengan memahami konsep utama, siswa akan lebih mudah untuk menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Ciri yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi menekankan pada evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa. Dalam hal ini, guru perlu memetakan kebutuhan siswa agar pembelajaran bisa disesuaikan dengan kondisi setiap siswa. Jadi, tidak semua siswa dipaksa untuk belajar dengan cara yang sama. Misalnya, ada siswa yang lebih cepat memahami materi dan ada yang butuh lebih banyak waktu. Dengan pendekatan berdiferensiasi, guru bisa memberikan perhatian khusus dan strategi yang tepat untuk siswa sehingga mereka dapat belajar dengan maksimal. Ciri yang ketiga yaitu pengelompokan secara fleksibel. Pengelompokan siswa dapat dilakukan dengan fleksibel berdasarkan tingkat kecerdasan mereka atau sesuai dengan modalitas belajar mereka. Dengan cara ini, siswa dapat berinteraksi dan belajar dengan cara yang paling efektif untuk diri mereka sendiri. Yang keempat yaitu eksplorasi aktif siswa. Siswa didorong untuk dapat bereksplorasi dengan bimbingan dan bahan dari guru. Pembelajaran ini berfokus pada siswa sehingga mereka dapat menemukan dan memahami konsep dengan cara yang sesuai untuk diri mereka. Mari kita bahas bagaimana mengenal dan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Menurut Tomlinson tahun 2001, ada 3 cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Yang pertama adalah kesiapan belajar siswa, yang kedua minat siswa, dan yang ketiga profil belajar siswa. Dari kesiapan belajar siswa, tujuannya adalah untuk mengelola pengetahuan dan memulai perubahan perilaku yang mengarah pada hasil belajar yang efektif. Terdapat 6 tombol flazer yang dapat kita gunakan, yang bisa juga kita munculkan di dalam kelas dengan pemutaran video atau pemutar situ. Tombol tersebut terdiri dari 6. Yang pertama bersifat mendasar dan transformatif, kemudian dari konkret ke abstrak, sederhana dan kompleks, terstruktur dan terbuka, tergantung dan mandiri, kemudian cepat dan lambat. Guru dapat menggunakan tombol tersebut diatur sesuai dengan kebutuhan siswa kita dengan cara mengambil tes awal atau bertanya secara langsung kepada siswa sesuai dengan kebutuhan belajar siswa tersebut. Penting bagi guru untuk mendiferensiasikan kesiapan belajar siswa agar pembelajaran yang akan diberikan itu menarik, memikat, dan menghormati semua siswa. Beberapa cara yang dilakukan adalah tadi dengan menekan tombol equalizer yang bisa kita geser berdasarkan laju kecepatan siswa itu dalam menerima sebuah materi atau konsep, kemudian tingkat kompleksitas materi yang akan kita berikan, kemudian tingkat kemandirian siswa, apakah siswa tersebut dapat belajar secara mandiri atau cepat dalam menerima materi, kemudian jumlah standar yang akan kita berikan kepada siswa. Selain Cara kedua dalam menentukan kebutuhan belajar siswa yakni minat siswa. Minat siswa merupakan salah satu motivator penting untuk membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Setiap tahunnya, kita sebagai pendidik pasti menemui banyak siswa dengan berbagai macam minat pula. Contohnya, siswa A dengan minat olahraga, siswa B dengan minat seni, dan siswa C dengan minat musik. Hal ini membuat kita sebagai pendidik harus dapat membuat rancangan pembelajaran yang asyik, bermakna, dan sesuai dengan minat siswa. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menaikkan atau mempertahankan minat siswa adalah dengan memberikan keleluasaan pada siswa untuk mendemonstrasikan paham atau informasi yang mereka peroleh sesuai dengan minat siswa. Contohnya, dapat melalui lirik lagu, seni peran, dan lain sebagainya. Cara ketiga dalam menentukan kebutuhan siswa yakni dengan profil belajar siswa.
Profil belajar siswa adalah kecenderungan atau cara-cara tertentu yang digunakan siswa dalam memperoleh informasi yang mereka peroleh. Profil belajar terdiri dari preferensi modalitas belajar, kecerdasan, preferensi lingkungan belajar, dan preferensi belajar lainnya yang dapat dipengaruhi budaya dan gender. Yang pertama, yakni preferensi modalitas belajar. Preferensi modalitas belajar adalah bagaimana siswa memilih, memperoleh, dan mengingat informasi baru. Modalitas dalam belajar juga dapat dikenal dengan VAK, visual, auditory, dan kinestetik. Model belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Modalitas belajar auditory adalah menerima informasi melalui mendengar. Sedangkan modalitas kinestetik adalah melakukan sesuatu dengan fisik atau dapat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan. Untuk mengetahui profil peserta didik, kita juga harus mengetahui beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Menurut teori multiple intelligences yang dikembangkan dan dikemukakan oleh Howard Gardner pada tahun 1993, beliau menyatakan bahwa setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan berbahasa, misalnya saja melalui membaca, menulis, berbicara. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis, merupakan kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik jasmani. Siswa yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik, seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Yang kelima adalah kecerdasan musikal. Mereka yang memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan bentukan menjadi sebuah musik. Yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal, merupakan kecerdasan introspektif, di mana individu mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Yang ketujuh adalah kecerdasan interpersonal. Cakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Siswa yang memiliki kecakapan ini akan bisa bekerja sama dan berinteraksi secara berkelompok bersama tim. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Ini adalah kemampuan peserta didik untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam. Selain memahami kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki oleh siswa, guru juga perlu mempertimbangkan preferensi lingkungan yang melibatkan kondisi atau lingkungan di mana siswa belajar yang terbaik. Selain itu, guru juga perlu untuk memahami preferensi belajar lainnya. Preferensi belajar lainnya tersebut meliputi banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Nah, teman-teman masih bingung nggak? Yuk simak contoh penerapannya ya. Semisal nih, guru ingin menerapkan pembelajaran matematika tentang ciri dari bangun datar pada kelas 2. Guru akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa yang terdiri dari auditori, visual, dan kinestetik. Nah, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memperhatikan 3 bentuk diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam diferensi konten, guru perlu menyediakan berbagai macam variasi sumber belajar atau bahan ajar, seperti buku pembelajaran, gambar-gambar, atau media konkret mengenai ciri-ciri bangun datar. Kemudian, dalam diferensiasi proses, guru dapat membentuk 3 kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Ada kelompok auditori, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Pada kelompok auditori, guru dapat memberikan penjelasan singkat mengenai apa itu ciri-ciri dari bangun datar. Kemudian pada kelompok visual, guru dapat memberikan gambar mengenai ciri-ciri bangun datar. Dan untuk kelompok kinestetik, guru dapat meminta siswa mencari benda-benda sekitar yang dapat dijadikan sebagai contoh untuk mengetahui ciri dari datar. Untuk diferensiasi produk, kelompok auditori dapat menampilkan presentasi mengenai ciri-ciri bangun datar. Kemudian untuk kelompok visual, mereka dapat membuat poster mengenai ciri-ciri dari bangun datar. Dan terakhir, untuk kelompok kinestetik, mereka dapat memberikan contoh mengenai benda-benda sekitar untuk mengetahui ciri-ciri dari bangun datar. Nah, itulah penjelasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di kelas ya. Salam calon guru hebat!